숨을 내쉬고 두려움에 맞설 때 내게 들려온 한마디 조금 더 힘을 내라고. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anakku sekali, teman-teman mahasiswa sekalian yang sempat hadir pada kegiatan layanan klasik kali ini. Adapun yang akan saya bahas melalui kegiatan ini yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengikuti pembelajaran daring. Sebelum itu, pertama-tama saya akan mengabsen kehadiran dari teman-teman mahasiswa sekalian. Yang pertama itu Aulia Nisa. Hadir, Bu. Ya, selanjutnya itu Dewi Pratiwi. Hadir, Ibu. Selanjutnya Nur Enia Limuddin. Hadir, Ibu. Wilka Hurul Aini. Hadir, Bu. Ya, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman mahasiswa sekalian. Sebelum memulai kegiatan, mungkin ada baiknya kita memulai kegiatan ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mungkin dari di antara teman-teman mahasiswa sekalian ada yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, dipersilahkan. Ya, baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Nur Aini yang sudah memimpin doa. Baik, kita langsung beranjak ke topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri, terutama selama mengikuti pembelajaran daring. Sebelumnya, saya ingin bertanya terkait pembelajaran daring selama ini. Bagaimana kabarnya? Mungkin ada kendala-kendalanya selama mengikuti pembelajaran daring? Bisa disampaikan. Ya, Nur Aini mungkin ada kendalanya selama mengikuti pembelajaran daring selama pandemi. Kalau saya, Bu, mungkin terkendala di jaringan saja. Biasa jaringannya kurang stabil. Sepertinya itu jaringan sudah jadi kendala yang dominan, paling dominan lah. Mungkin yang lain ada kendalanya lagi. Dari Dewi Pratiwi mungkin? Apa kendalanya selama mengikuti pembelajaran daring? Memahami, Bu. Memahami materi melalui online. Mohon maaf sebelumnya tidak kedengaran suaranya. Mungkin bisa. Sulit memahami materi. Oh, sulit memahami materi. Mungkin itu kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman sekalian. Pelaksanaan pembelajaran daring yang begitu tiba-tiba tanpa adanya persiapan yang matang dari
berbagai pihak yang terkait membuat timbulnya berbagai hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang kemudian menghambat dari proses pembelajaran itu sendiri. Ada terutama dalam hal ini dosen kesulitan untuk mengontrol siswanya selama pembelajaran daring. Terlepas dari mahasiswa yang kurang pasif selama mengikuti pembelajaran daring. Itu tidak rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh mahasiswa terhadap dirinya sendiri untuk mengikuti pembelajaran daring. Banyak di antara mereka yang seakan-akan tidak peduli akan perkuliahan online, padahal dampaknya akan dirasakan dan kembali ke orang lain. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab akan hal lain jika pada diri kita sendiri kita belum bisa mempertanggungjawabkannya? Oleh karena itu, mari kita tumbuhkan rasa tanggung jawab utamanya untuk diri kita sendiri agar kedepannya menjadi individu yang mampu. Apalagi status kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai tonggak ke arah mana bangsa ini ke depannya. Dari teman sekalian, siapa yang sudah merasa bahwa dirinya itu sudah bertanggung jawab? Mungkin dari Aulianisa, bagaimana menurut dirinya sendiri? Sudah bertanggung jawabkah atau masih belum? Menurut saya, Ibu, belum. Kenapa bisa mengatakan bahwa dirinya itu belum bisa bertanggung jawab? Masih ragu, Ibu, kalau kayak dikasih tanggung jawab, dikasih tugas, kayak masih ragu bilang, bisa jika kerja ini atau tidak, begitu. Karena bukan keahlianku, toh. Ya, Saya Ibu, mungkin ya dipersilahkan. kalau menurut saya Bu sudah bertanggung jawab karena kan dosen memberi kita tugas dan kita telah mengerjakan dan mengumpulkan tepat waktu Ibu dan selalu masuk kelas dengan tepat waktu. Itu saja Ibu. Ya, sudah baik ya ini yang Dewi Pratiwi sudah bahwanya itu sudah bertanggung jawab lah untuk terkhusus untuk dirinya sendiri. Ya, baik. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tanggung jawab. Bisa tanggung jawab. Apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau kesadaran manusia akan tingkah laku perbuatannya, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Selain itu, tanggung jawab juga dimaknai siap menerima tugas dan kewajiban. Dalam artiannya di sini, ketika seseorang diberikan kewajiban atau tugas, seseorang tersebut akan menghadapi suatu pilihan, yaitu menerima dan menghadapinya dengan dedikasi atau menundanya dan mengabaikan tugas atau kewajiban tersebut. Nah, itulah tadi pengertian tentang tanggung jawab. Bagaimana dengan teman-teman mahasiswa sekalian, bisa dimengerti? Ya Bu, sudah mengerti. Selanjutnya kita
Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa sudah jelas, Ibu. Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya itu mengenai jenis-jenis tanggung jawab. Apa saja nih jenis-jenis tanggung jawab? Jenis-jenis tanggung jawab yang pertama itu tanggung jawab pada Tuhan selaku pencipta. Tindakan manusia Tuhan yang dituangkan dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam agama. Dalam hal ini, dalam Islam sendiri, tanggung jawab kita sebagai manusia pada Tuhan yang telah menciptakan kita, yakni beriman kepada Tuhan dan senantiasa menjalankan tanggung jawab yang kedua, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menentukan kesadaran setiap orang akan kepribadian sebagai manusia pribadi. Nah, tanggung jawab pada diri sendiri ini akan kita kupas kembali dan kaitannya terkait dengan proses pembelajaran daring yang kita laksanakan selama ini. Adapun tanggung jawab yang ketiga yaitu tanggung jawab pada keluarga. Tiap anggota keluarga tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Selanjutnya, tanggung jawab pada masyarakat. Pada hakikatnya, manusia tidak bisa tanpa bantuan manusia lain. Dalam artian, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Yang selanjutnya itu tanggung jawab pada bangsa dan negara. Nah, mungkin ada nih di antara teman-teman mahasiswa sekalian yang bertanya-tanya, bagaimana sih ciri-ciri orang yang bertanggung jawab? Nah, berikut akan saya jelaskan. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab yang pertama itu dapat dipercaya dan diandalkan atau reliable. Yang kedua, mau berjalan atau extra mile. Mereka melakukan lebih dari apa yang diminta. Dengan kata lain, mereka melakukan hal yang biasa menjadi luar biasa. Yang ketiga, selalu memberikan yang terbaik atau excellent, luar biasa. Seseorang yang bertanggung jawab selalu memberikan yang terbaik dari apa yang dikerjakannya. Nah, itulah tadi penyampaian materi yang sempat Ibu saya bawakan pada kesempatan kali ini. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan. Bagaimana atau sudah paham semua? Saya mau bertanya, Bu. Ya, dipersilahkan. Baik, terima kasih, Bu. Jadi, terkadang kan kita diberi tanggung jawab oleh tanggung jawab oleh seseorang. Ya, Nur Aini dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih, Bu. Jadi, biasanya kan kita diberikan tanggung jawab oleh seseorang. Dan terkadang, misalkan kita itu dipercayai oleh beberapa orang, jadi setiap ada kegiatan, selalu kita yang ditunjuk untuk melakukan sesuatu atau memegang tanggung jawab. Nah, ketika tentunya terkadang kita tidak enak untuk menolak
apa yang dipercayakan orang sama kita. Jadi terkadang kita ambil misalkan misalnya saya jadi bendahara di satu kegiatan, terus di kegiatan lain saya juga jadi bendahara atau sekretaris. Lalu bagaimana caranya atau tips supaya saya bisa menjalankan tanggung jawab saya dengan baik tanpa mengecualikan salah satunya. Terima kasih. Mungkin seperti itu. Ya, cukup sibuk ya ini misalnya. Adapun tips yang saya sarankan di sini kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memanajemen tugas dan kewajiban kita. Intinya di sini adalah pengontrolan diri kita sendiri, di mana kita bisa menempatkan diri kita dan menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan berusaha sebaik mungkin dan memberikan yang terbaik. Kalau dari saya mungkin, kalau misalnya di dua tempat kita diberikan tugas dan tanggung jawab yang bisa dianggap penting lah, dianggap intim. Kalau memang tidak bisa ya ditolak saja begitu. Kalau memang tidak bisa, kenapa harus dipaksakan? Ya mungkin itu saja dari saya, Nuraini. Intinya di sini kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memanajemen itu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Mungkin masih ada pertanyaan lain? Tanya Ibu. Ya, dipersilahkan. Baik, Dewi terima Pratiwi. kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau tanyakan yaitu apa dari ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Apa bedanya yang mau berjalan ekstra mil dan selalu memberikan yang terbaik, Ibu? Perbedaan antara keduanya. Nah, perbedaannya di situ kan ini tuh mau berjalan dengan selalu orang yang selalu memberikan yang terbaik. Mau berjalan di situ dijelaskan bahwa melakukan lebih dari apa yang diminta. Dengan kata lain, mereka melakukan hal biasa menjadi luar biasa. Maksudnya di sini, orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang mau berjalan atau mereka yang ingin berproses. Mereka melakukan hal-hal yang biasa ini melebihi dari apa yang diharapkan oleh orang lain. Selalu memberikan yang terbaik itu bisa dibilang kelanjutan dari yang kedua ini, mau berjalan, di mana pada saat mereka berproses itu dalam menjalankan tanggung jawabnya, mereka selalu memberikan yang terbaik, selalu menjalankan tanggung jawabnya, pokoknya perfect lah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dia mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas. Ya, Dewi Pratiwi, bisa dimengerti? Terima kasih. Selanjutnya yaitu hubungan tanggung jawab terhadap diri sendiri selama mengikuti pembelajaran daring. Seorang peserta didik sangat penting memiliki sikap tanggung jawab, terutama tanggung jawab belajar, terkhusus kondisi saat ini di mana kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring, yaitu belajar dari rumah, sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan. Pembelajaran daring yang begitu tiba-tiba masih memiliki banyak kekurangan. Hal itu kemudian menghambat proses pembelajaran. Dari peserta didik sendiri, banyak yang mulai enggan mengikuti pembelajaran daring, seperti tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Selama pembelajaran daring, guru tidak bisa memantau siswanya secara langsung. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap diri sendiri sangat penting untuk dimiliki
bagi setiap peserta didik, terutama dalam urusan belajar. Karena yang akan dirugikan di sini adalah diri kita sendiri. Semuanya akan kembali pada diri kita masing-masing. Ya, itu mungkin hubungan antara bersikap tanggung jawab terhadap diri sendiri dengan keikutsertaan kita sebagai mahasiswa dalam pembelajaran daring. Berhubung waktu sudah hampir habis, Ibu langsung saja memberikan tugas pada pertemuan kita kali ini. Tugasnya itu cukup mudah, yaitu bagaimana mengembangkan sikap dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Mungkin setiap orang itu memiliki caranya masing-masing. Nah, melalui tugas ini saya ingin melihat bagaimana cara mahasiswa, teman-teman mahasiswa sekalian, bagaimana sih cara kalian untuk menumbuhkan atau mengembangkan sikap dan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Bagaimana bisa dikerjakan? Cukup mudah, bukan? Bisa, Bu. Ya, Ibu, bisa. Ya, saya tunggu tugasnya ya. Baiklah, mungkin sekian pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan serta kehadiran dan keaktifan teman-teman sekalian. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah-salah kata. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kita tutup kegiatan kita kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.